Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semua, bertemu lagi dengan Lawu. Di mana? Iya, masih di Sinau bareng konsep dasar geografi bersama sedulur Lawu. Dan di kesempatan kali ini, Lawu bakal ngajak sedulur semua untuk mempelajari kelanjutan dari dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan fokus kita masih di pedosfer atau berkaitan dengan lapisan tanah. Dan yang akan kita bahas adalah lahan potensial dan lahan kritis serta konservasi tanah. Sudah siap? Cus, lanjut materi. Yang pertama kita bahas tentang lahan potensial dan lahan kritis. Dari bahasanya saja kita bisa nebak lahan potensial, lahan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Lahan kritis, lahan yang sudah tidak potensial atau memiliki daya potensi yang rendah. Nah, secara definisi, lahan potensial adalah lahan yang secara fisis, kimiawi, dan ekonomi cukup menguntungkan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Artinya, adanya sebuah lahan yang kalau dinilai dari segi fisiknya, kimiawinya, ekonominya, memiliki potensi untuk dikembangkan lebih optimal. Itu namanya lahan potensial. Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur pertanian yang baik. Biasanya lahan kritis lahan yang sudah dimanfaatkan terus-menerus, akhirnya apa? Lahan tadi memiliki penurunan dari segi apa? Baik fisisnya, kimiawinya, serta ekonominya. Maka disebut dengan lahan kritis. Nah, berbicara lahan kritis, faktor apa sih yang menyebabkan lahan tersebut menjadi lahan kritis? Iya, ada dua faktor penyebab. Yang pertama, faktor dari perilaku manusia. Seperti apa? Adanya perusakan hutan, adanya penebangan hutan secara ilegal, adanya pembalakan liar atau pembukaan hutan secara masif. Akhirnya apa? Potensi dari hutan berkurang, kawasan resapannya berkurang. Yang kedua, ada ladang berpindah. Adanya kegiatan pembukaan hutan untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Kemudian di suatu saat ladang yang dibuka tadi memiliki potensi berkurang atau memiliki kemampuan kesuburan tanah berkurang, akhirnya membuka lahan baru. Nah, lahan yang ditinggalkan akan menjadi lahan kritis. Itulah ladang berpindah. Pertambangan terbuka yang ketiga, ini kaitannya sama apa? Penambangan dengan cara hilangkan lapisan tanah bagian atas yang biasanya lapisan tanah atas itu kan lapisan tanah subur, ya kan? Nah, itu hilang. Akhirnya apa? Menjadi lahan kritis. Ada juga sistem pertanian yang tidak menggunakan terasering. Kenapa? Iya, dengan tidak adanya terasering masuk Lawu, maka terjadi proses erosi yang cukup masif. Itulah yang menyebabkan suatu lahan menjadi lahan kritis. Faktor yang kedua, proses alami seperti apa? Adanya erosi, tanah longsor, pencucian tanah, hilangnya lapisan tanah atas. Akibat apa? Bisa juga karena erosi ataupun karena faktor infiltrasi, karena tanahnya sudah ke arah tanah tua. Nah, berbicara lahan kritis, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri lahan kritis itu apa? Iya, tutupan vegetasinya kurang dari 25%. Artinya lahan tadi itu terbuka. Tanahnya kelihatan. Kemudian yang kedua, kemiringan lerengnya lebih dari 15%. Bisa jadi ini lahannya adalah curam atau tebing terjal. Kemudian apa? Tutupan lahan yang kurang dari 25% ditambah dengan adanya erosi lembar. Erosi yang menyebabkan hilangnya lapisan atas, hilangnya lapisan tanah di atas secara lembar per lembar. Ya, ini bisa kita ibaratkan kayak buku kita yang tebal, hilangnya
kertas di buku kita itu secara berlembar-lembar. Lama-lama apa? Tipis. Nah, itulah yang terjadi di lahan kritis. Serta apa? Terjadinya gejala erosi parit. Erosi di mana semakin dalamnya alur-alur yang terbentuk dari pengikisan air tadi. Akhirnya apa? Ya, tanah yang subur hilang gitu ya. Tanah paling atasnya hilang. Itu ciri-ciri lahan kritis. Nah, dampaknya apa? Ternyata dampak perubahan penurunan kualitas lahan atau disebut dengan degradasi lahan akibat lahan kritis. Yang pertama, lahannya menjadi tidak subur karena hilangnya topsoil, lapisan tanah paling atas. Yang kedua, produktivitas pertanian menurun. Karena topsoilnya hilang, tanah tidak subur, produksinya turun. Penyebab selanjutnya adalah adanya banjir. Kemudian, kemampuan lahan menyerap air juga berkurang. Terganggunya ekosistem makhluk hidup yang ada di lahan tersebut. Ternyata dampaknya banyak juga. Makanya, sebagai pengguna lahan, alangkah baiknya sedulur kita memanfaatkan lahan dengan cara berkelanjutan. Supaya apa? Lahan yang kita olah tadi itu selalu menjadi lahan potensial, lahan yang selalu produktif, tidak menjadi lahan kritis. Nah, bagaimana biar lahan yang kita olah tadi itu selalu potensial dan tidak menjadi lahan kritis? Maka ada kegiatan yang namanya konservasi tanah, proses pengawetan tanah. Konservasi tanah adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sederhananya, konservasi tanah adalah bagaimana cara kita menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah tersebut. Dan setelah kita gunakan, kita juga bagaimana caranya menjaga agar tanah tadi tidak terjadi kerusakan. Konservasi tanah di sini nanti terdiri dari 3 metode. Yang pertama ada namanya metode konservasi mekanik. Adalah usaha atau cara yang mengandalkan pada teknik-teknik tertentu untuk mengolah tanah. Konservasi mekanik fokusnya pada apa? Bagaimana cara mengolah tanah yang baik. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk memperlambat aliran permukaan sehingga tidak terjadi erosi, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan tidak merusak. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada terasering, membuat teras-teras, membuat istilahnya kayak tangga begitu, sehingga terjadi perlambatan aliran permukaan. Yang kedua ada contour farming. Metode mengolah lahan pertanian mengikuti pola kontur. Ada juga kontur tilet. Sama seperti kontur farming, jadi mengolah tanah sesuai dengan arah konturnya. Check dam, membangun beberapa bendungan untuk menahan tanah yang terkikis. Memperbaiki drainase dan irigasi serta gulu dan sebagainya. Itu dari segi mekanik. Yang kedua ada konservasi vegetatif. Konservasi vegetatif adalah usaha atau cara konservasi tanah dengan memanfaatkan tanaman sebagai pencegahan terjadinya erosi. Nah, konservasi vegetatif atau pengawetan vegetatif di sini fokusnya bagaimana cara memanfaatkan tanaman sehingga lahannya tidak kritis atau tidak rusak. Nah, fungsinya untuk apa? Melindungi tanah dari hujan, melindungi tanah dari aliran permukaan atau erosi, memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah. Ada beberapa metode. Yang pertama reboisasi, ya ini familiar bagi sedulur semua ya.
reboisasi, penghijauan kembali. Penanaman dengan tanaman makanan ternak, dikasih rerumputan yang rumputnya tadi bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak. Supaya apa? Melindungi tanah dari gempuran air hujan. Penutupan tanah atau istilahnya cover crop, sama juga fungsinya. Strip cropping ini adalah menanam dengan cara mengikuti pola kontur. Ada juga crop rotation, rotasi tanaman, melakukan penggiliran jenis-jenis tanaman tertentu untuk apa? Mempertahankan kesuburan tanah, mempertahankan unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga tanah tersebut tetap subur. Ada juga kegiatan mulching, menutupi tanah dengan seresah dedaunan atau dengan cara ditutupi dengan plastik. Ada juga buffering, menanami tanaman keras yang mengelilingi tanaman yang mudah rusak. Ada juga wing break, menanami tanaman-tanaman yang memiliki sifat untuk pemecah angin dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada metode konservasi kimiawi, di mana dengan cara metode kimiawi ini dengan menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu meningkatkan kemantapan struktur tanah. Nah, fungsinya memperbaiki struktur tanah dengan soil conditioner serta mengatur pH tanah. Nah, ada beberapa cara metode kimiawi dengan cara penambahan bitumen dari krilium dan pengaturan pH tanah. Nah, khusus untuk pengaturan pH tanah, yang namanya pH tanah berarti kan kita membahas tentang tingkat kemasaman tanah. Jika tanah tadi terlalu masam, maka dinaikkan pH-nya dengan ditambah kapur. Jika tanahnya terlalu alkalis atau terlalu basah, diturunkan pH-nya dengan ditambah belerang. Nah, sedulur, itu tadi 3 konservasi, 3 metode pengawetan tanah. Dan itulah materi kita kali ini, itulah yang kita bahas kali ini. Semoga menambah wawasan sedulur semua agar semakin sadar bahwa tanah yang kita olah haruslah dijaga keberlanjutannya. Sampai ketemu di kesempatan yang berbeda. Jangan lupa like, share, komen, dan tentu saja subscribe biar Lawu makin semangat untuk menyusun materi-materi lainnya. Matur suwun.